Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang rukun iman kepada Rasul, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang iman, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu apa ya Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir, yang keenam, beriman dengan takdir. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas
pembahasan tentang iman kepada Rasul, di mana poin yang pertama yang kita imani dalam iman kepada Rasul adalah beriman bahwa kerasulan mereka adalah hak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka benar-benar utusan yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi SAW di dalam hadis. Apabila disebutkan namanya, maka kita imani. Seperti ada seorang Rasul yang namanya Ibrahim, seorang Rasul ada yang namanya Musa, ada Isa, ada Nuh, ada Adam, ada Zakaria, ada Yahya, ada Harun. Ini nama-nama Rasul yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita yang mulia SAW yang wajib kita imani. Kemudian adapun yang tidak kita ketahui nama-namanya, maka kita imani secara global. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhu min akhbarihim. Iman kepada Rasul maknanya yang ketiga adalah membenarkan, mempercayai semua yang sahih dari cerita-cerita tentang mereka. Tentang cerita Nabi Adam, tentang cerita Nabi Nuh, tentang cerita Nabi Zakaria, cerita tentang Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Semua cerita yang diceritakan tentang mereka yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih wajib kita imani. Kemarin kita katakan sekalipun cerita itu kalau kita timbang dengan akal kita adalah mustahil, tidak mungkin terjadi. Tapi karena memang Allah yang menceritakan kejadian itu tentang mereka, wajib kita imani dan tidak boleh seorang muslim meragukan tentang kebenarannya. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat Rasul, utusan Allah yang diutus kepada kita. Ini yang keempat. Jadi tatkala kita beriman dengan Rasul, utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajib bagi kita untuk mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Adapun syariat yang diutus kepada Rasul sebelum kita, maka tentunya tidak ada kewajiban untuk mengamalkannya. Mengimani benar, kita diperintahkan untuk mengimaninya, tapi untuk mengamalkan, yang diamalkan hanya syariat Rasul yang diutus kepada kita. Tentunya dalam hal ini Rasul yang diutus kepada kita adalah Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamu alaihim ajmain. Jadi utusan Allah yang diutus kepada kita adalah khatamuhum, penutup para nabi dan rasul, yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ila jami'in nas, kepada semua manusia. Ini yang wajib kita imani, wajib kita amalkan. Syariatnya yang kita amalkan adalah syariat Rasul terakhir ini yang diutus oleh Allah kepada semua manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia saja, bahkan beliau diutus juga kepada bangsa jin. Bangsa jin juga harus beriman dengan beliau. Tidak boleh mereka tidak beriman dengan beliau. Karenanya beberapa kali disebutkan dalam riwayat, beliau bertemu dengan mereka, berdialog dengan bangsa jin. Mereka bertanya beberapa hal kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam Al-Quran ada cerita khusus surat yang disebutkan dalamnya citra mereka. Bahkan disebut surat ini dengan surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, tatkala mereka mendengar bacaan Rasulullah SAW, mereka mengatakan inna sami'nal Qur'ana ajaba. Kami mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan, firman Allah yang sangat menakjubkan. Jadi yang wajib kita amalkan syariatnya adalah syariat Nabi kita yang mulia SAW, karena beliaulah utusan Allah kepada kita. Adapun syariat sebelum syariat Nabi kita yang mulia SAW, tentunya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya, kecuali yang telah ditetapkan oleh Quran, yang dibenarkan oleh Quran. Mengamalkannya bukan karena disebutkan dalam kitab suci sebelum Al-Quran, disebutkan oleh Nabi sebelum Muhammad SAW, tidak, tapi karena dibenarkan dan ditetapkan kembali, ditegaskan kembali oleh Quran, maka kita amalkan.
Ini pada pembahasan iman dengan kitab sudah kita jelaskan beberapa contohnya. Di antaranya apa? Hukum qisas. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhun bil-udhun was sinna bis-sin wal juruha qisas. Allah menetapkan bahwa telah diwajibkan atas mereka dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil, bahwa nyawa dibayar dengan nyawa. Siapa yang membunuh dengan sengaja maka dia juga dibunuh. Ya, telinga dibayar dengan telinga, mata dibayar dengan mata, hidung dibayar dengan hidung, gigi dibayar dengan gigi. Maksudnya kalau seandainya seorang mematahkan gigi seorang maka dengan sengaja, maka giginya juga dipatahkan. Seorang yang memutuskan telinga salah seorang dengan sengaja, maka telinganya juga diputuskan. Wal juruha qisas, dan pada luka ada juga ketentuan qisasnya. Ini ketetapan yang Allah tetapkan pada kitab suci sebelum Al-Quran, kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, dan ditetapkan kembali oleh Quran. Allah mengatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah tabaraka wa taala telah tetapkan, wajibkan atas kalian hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Jadi yang wajib kita amalkan adalah syariat yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, karena beliau adalah utusan Allah kepada kita, nabi yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi kepada semua manusia. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman. Jadi ini penafian. Penafian bahwa seorang itu tidak dikatakan beriman sampai apa? Allah mengatakan hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak dikatakan beriman, kata Allah, demi Rabbmu ya Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai apabila mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kita sebagai seorang hamba tidak dikatakan beriman kecuali apabila kita mampu dan bisa menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, pemutus, penentu kebenaran dari perkara yang kita perselisihkan. Kalau kita belum mampu menjadikan syariat Rasulullah SAW sebagai pemutus untuk membenarkan dan mensalahkan sesuatu yang terjadi perselisihan di kalangan kita, maka kita belum dikatakan beriman. Tidak mau, ya, menjadikan Quran dan hadis sebagai acuan benar atau tidaknya permasalahan yang kita perselisihkan. Ini merupakan perkara yang kata Allah, kalau sempat ini yang terjadi, maka kalian tidak dikatakan beriman. Jadi harus. Makanya datang beberapa orang kepada Rasulullah SAW dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Kemudian Nabi putuskan, mereka tidak puas. Mereka tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh siapa? Rasulullah. Maka mereka datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga menentukan keputusan persis seperti yang ditentukan oleh Rasulullah. Tidak puas juga. Mereka datang kepada siapa? Umar bin Khattab. Maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendengar mereka datang kepada beliau dan menyampaikan apa pendapat keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau bertanya, sudah pernah datang kepada Rasulullah? Sudah. Abu Bakar? Sudah. Sudah diputuskan? Sudah. Tapi belum puas. Maka Umar mengatakan tunggu. Nah, apa yang dilakukan Umar? Diambilnya pedangnya. Kalau kalian tidak puas dengan keputusan Rasulullah SAW, maka ini kalian akan puas dengan ini, yaitu dengan pedang. Karena keimanan seseorang menuntutnya untuk tunduk kepada keputusan syariat.
Makanya sebenarnya ikhwan, kalau seandainya terjadi perselisihan dalam bab agama, dalam bab kehidupan sesama muslim, maka sebenarnya solusinya sangat mudah. Kembali kepada syariat. Kita akan dapati dalam syariat mana yang dibenarkan dan mana yang disalahkan. Ya tidak bisa, nggak bisa. Ini kan sudah biasa kita lakukan. Tidak perlu kembali kepada Quran dan hadis. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu ya Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman sampai apabila mereka mampu menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Bahkan tidak hanya cukup ini, summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka ada keberatan setelah ada keputusan syariat. Jadi rasa tidak terima, rasa berat itu juga harus dihilangkan dari hati kita. Subhanallah. Jadi bukan hanya mampu menjadikan syariat sebagai penentu benar atau tidaknya yang kita lakukan, tapi kita juga harus ridha kalau yang kita yakini, yang kita amalkan selama ini itu dinyatakan salah oleh syariat. Tidak ada ganjalan, tidak ada rasa keberatan di hati mereka atas keputusan yang telah engkau ambil. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Ini baru beriman. Ini poin yang keempat, beriman kepada Rasul, menjadikan syariat beliau sebagai syariat yang kita amalkan dan kita lakukan, kita terima kebenarannya tanpa menolaknya sedikit pun atau tanpa merasa berat dengan syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat ini pernah kita nukilkan, diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan kasus yang terjadi antara dua orang sahabat yang berselisih dalam urusan apa? Air. Berselisih dalam urusan air antara Zubair bin Awwam dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Mereka bertetangga, punya sawah, punya kebun yang berdampingan. Sedangkan air mengalir dari atas. Kebun Zubair berada di atas, kebun sahabatnya itu berada di bawah. Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala menahan air itu terlebih dahulu sampai kebunnya penuh. Setelah air di kebunnya penuh, baru dia alirkan ke tempat saudaranya. Maka saudaranya mengatakan jangan seperti itu, lepaskan saja. Maka mereka berselisih. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan ya benar, karena airnya dari atas. Kebun Zubair itu sebelum kebunmu, maka wajar kalau seandainya dia sirami dulu tanamannya, setelah selesai maka disirami tanaman engkau, dialirkan ke tanaman engkau. Jadi yang dibenarkan dan dibela oleh Rasulullah SAW dan dinyatakan benar adalah sikap siapa? Zubair ibnul Awwam. Maka sahabat Ansar ini marah. Dia mengatakan, apakah karena Zubair ini adalah anak bibimu ya Rasulullah sehingga kau bela dia? Maka merah pada wajah siapa? Rasulullah. Sehingga akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau demikian wahai Zubair, tahan air itu sampai kembali lagi ke atas. Ya, sampai kembali ke atas. Jadi kalau benar-benar sampai sudah penuh banget, baru biarkan ngalir ke mana? Ke sebelahnya. Tapi kalau belum, biarkan, tutup saja sampai penuh. Karena subhanallah, ini putusan Rasulullah itu memang benar. Siram dulu dia, karena airnya juga tidak terbatas ya. Kecuali kalau airnya itu hanya sedikit. Ini airnya mengalir. Jadi kalaupun ditahan hanya beberapa saat, kemudian pasti akan dialirkan juga ke kebunnya. Maka turun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan beriman kecuali apabila mereka mampu menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Kemudian mereka tidak dapatkan di hati mereka rasa keberatan dengan keputusan tersebut, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu poin yang keempat, beriman dengan Rasul. Makanya kalau ada masih berat dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ini sebenarnya perlu meluruskan kembali apanya? Imannya berat. Merasa tidak terima dengan syariat Rasulullah.
menolak syariat Rasulullah, ini imannya mesti diluruskan. Imannya mesti diluruskan. Karena tidaklah kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kecuali kita ikrarkan, kita membenarkan dan menerima semua syariat yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan tentang buah daripada iman kepada Rasul. Apa yang dihasilkan tatkala kita beriman kepada Rasul? Yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihimur rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah li'anna al-aqla al-bashariyya la yastaqillu bi ma'rifati dzalika. Pertama, beliau mengatakan dengan beriman kepada utusan Allah kita bisa memahami dan mengetahui begitu sangat besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, jadi kita beriman adanya utusan Allah, Muhammad diutus oleh Allah. Dengan keimanan ini kita bisa paham dan menyadari Allah itu sangat menyayangi apa? Hambanya. Karena tidaklah Allah mengutus Rasul tersebut kecuali agar manusia yang diciptakan olehnya subhanahu wa ta'ala itu mendapat petunjuk, bisa menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke surga. Menjelaskan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini tugasnya adalah menjelaskan bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena akal manusia tidak akan pernah bisa mampu berdiri sendiri untuk menentukan jalan benar atau jalan salah yang bisa menyampaikan ia ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dengan berimannya kita kepada utusan Allah, kita menyadari bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang kepada hambanya. Coba antum bayangkan beratnya, bersedihnya, tertekannya nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam tatkala diturunkan dari surga. Coba antum bayangkan kesedihan yang sangat luar biasa. Diletakkan di dalam surga yang tatkala membutuhkan apapun yang diinginkan maka akan datang seketika juga. Buah-buahan tidak ada kurangnya. Tempat yang subhanallah janji besar Allah ada di dalamnya. Tiba-tiba karena satu pelanggaran yang dilakukan olehnya Allah hukum mereka berdua, Allah turunkan kemana? Ke dunia. Coba bayangkan bagaimana berat dan sedihnya hati kedua nenek moyang kita Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tahu ini manusia kalau dibiarkan tanpa ada utusan, tanpa ada penjelasan sesatnya. Karena musuhnya selalu mengintai. Musuhnya bersiap siaga untuk selalu menyesatkannya. Allah tahu. Ini kalau tidak diberi penjelasan, kalau tidak diberi peringatan, kalau tidak ada bimbingan, ini manusia semua bisa sesat. Ada bimbingan saja, mayoritas manusia sesat. Apalagi nggak ada bimbingan. Maka ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat, bentuk kasih sayang Allah kita pahami di sini. Tatkala Allah mengutus seorang Rasul, makanya para sahabat itu tatkala Nabi SAW meninggal sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa karena pembimbing mereka yang membimbing kehidupan mereka, menjelaskan kepada mereka kebenaran, kebaikan, kesesatan, kesalahan itu meninggal. Ini beratnya luar biasa sehingga wajar kalau Nabi mengatakan, kalau kalian ditimpa musibah apapun, ingat kematianku, karena kematianku kata Rasulullah SAW adalah musibah yang paling berat. Cuman kita kan nggak sadar. Kita tidak sadar sehingga kita merasa kematian Nabi kalau kita baca hanya seperti itu saja, bagaikan kematian manusia yang lain. Padahal dengan meninggalnya Rasulullah ini adalah hal yang berat, musibah terbesar yang menimpa umat. Karena dengan meninggalnya beliau berarti pembimbing langsung dari Allah yang turun kepada wahyu sudah tidak ada. Maka Nabi pernah bersabda, tatkala para sahabat menyangka Dajjal sudah keluar, apa kata Rasulullah? Kalau Dajjal keluar aku hidup, aku masih hidup, aku yang akan berhadapan dengannya.
aku yang akan berhadapan dengannya. Tapi kalau seandainya dia keluar sedangkan aku sudah meninggal, aku serahkan urusan kalian kepada Allah. Jadi beliau itu Masya Allah benteng utama. Maka dengan meninggalnya beliau luar biasa kesedihan para sahabat. Jadi dengan memahami ini kita menyadari Allah itu sangat kasih dan sangat sayang kepada hambanya. Sehingga Allah utus utusan supaya menjelaskan, hai manusia, mana jalan menuju surga, inilah dia jalannya, ikuti. Mana jalan neraka, ini dia, jauhi. Diperingatkan oleh utusan-utusan ini. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba. Karena memang akal manusia ini tidak akan pernah mampu menentukan benar atau tidaknya secara mutlak. Dia hanya sebagai pendukung, sebagai alat yang digunakan untuk bisa mencerna kebenaran yang Allah turunkan kepada para nabi dan Rasul. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya Quran dan hadis itu yang pertama di atasnya adalah akal. Ini salah. Karena ada sebagian kelompok mengatakan demikian. Jadi rujukan kebenaran dan kesesatan di dunia ini pertama akal, yang kedua Quran, yang ketiga hadis. Jadi menurut mereka kalau seandainya Quran dan hadis bertentangan dengan akal, yang ditolak apa? Quran dan hadis. Ini subhanallah, mereka tolak. Makanya dulu ada sebahagian menolak hadis dzubab, hadis lalat. Nabi SAW mengatakan, idza waqa'a asy-syarab, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada seekor lalat yang masuk ke dalam salah satu di antara minuman kalian, masuk lalat ke dalam, dan kalian hendak meminumnya, maka Nabi SAW katakan, lakukan pertama kali sebelum meminumnya, tenggelamkan itu lalat ke dalam air, tenggelamkan. Sudah tenggelam dia, buang dan minum. Masya Allah, lalat masuk ke kopi luwak. Mungkin kalau air putih, buang aja. Ini kopi luwak, harga Masya Allah satu mahal ya kan. Masuk, ya Allah. Nabi mengatakan, masukkan, tenggelamkan dulu. Setelah ditenggelamkan, buang dia, minum. Sebagian orang di zaman dulu, sebelum diteliti, mereka mengatakan, ini hadis gak benar nih. Masuk lalat itu kan jorok, kotor. Datang Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Tenggelamkan. Ini kan makin apa ini? Makin kotor ini. Ini tidak benar hadis ini. Padahal hadis ini jelas sahih. Mereka ini nggak benar, ditolak. Kenapa? Bertentangan dengan akal. Padahal yang tidak bisa mencerna itu adalah akal mereka. Makanya kita katakan, kalau seandainya Quran dan hadis bertentangan dengan akal kita, yang salah itu sebenarnya akal kita. Nggak mungkin Allah dan Rasulnya salah, nggak mungkin. Ini khoniqah muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka ta'ala. Dan banyak ya beberapa hal yang dijelaskan oleh Nabi yang menurut sebagian orang itu nggak masuk akal, ditolak, padahal hadisnya sahih. Ya, makanya ada para ulama menolak pertentangan antara akal dengan naql, menolak pertentangan antara akal dengan wahyu. Itu tidak akan mungkin bertentangan. Kalau terjadi pertentangan, imma mungkin hadisnya tidak sahih, atau mungkin kalau hadisnya sahih, akalnya yang tidak benar. Akalnya tidak benar. Maka akal manusia itu tidak bisa menentukan baik dan benarnya secara mutlak. Dia bukan sumber kebenaran, tapi dia adalah alat untuk mengetahui kebenaran. Ada pula sebagian orang mengatakan nggak perlu pakai akal, nggak perlu, tinggalkan aja akal. Ini juga salah. Jadi yang benar, gunakan akal untuk memahami kebenaran, dan jangan jadikan akal sebagai sumber kebenaran. Kalau akal jadikan sumber kebenaran, hancur Islam. Sehingga Ali bin Abi Thalib berkata dengan ungkapan yang sangat masyhur, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'la." Kalau seandainya agama ini dasarnya dengan akal, maka mengusap kaus kaki dari kulit, khuf, kaus kaki dari kulit. Jadi khuf itu sebenarnya kalau diterjemahkan yang tepat itu kaus kaki. Tapi kaus kaki yang dipakai mereka itu dari kulit. Kalau kita kan dari
kain. Mereka pakai kulit, maka dipakai kaos kaki itu dari kulit, sehingga memakainya di luar juga bisa. Biasanya khususnya di musim dingin atau di saat mereka melakukan perjalanan safar, mereka pakai. Jadi masuk rumah pun pakai itu juga. Itu Nabi SAW katakan, kalau nanti kalian berwudu sedangkan kalian memakai khuf, maka cukup usap apanya? Atasnya saja. Bawahnya nggak perlu, padahal yang kotor apa? Bawahnya. Tapi atasnya saya kalian usap. Ali mengatakan kalau seandainya agama ini dasarnya adalah akal, yang wajar, yang patut untuk diusap itu ya bawahnya. Tapi agama kita tidak pakai akal. Sumber syariat Quran dan hadis, bukan akal. Maka kalau bertentangan akal dengan syariat, buang akal dulu, imani syariat. Buang akal, imani syariat. Bukan berarti Islam menentang kecerdasan. Islam menentang pandainya seorang, tidak, akan tapi Anda belum sanggup, Anda tidak sanggup untuk memahami hadis tadi. Maka pinggirkan dulu akal antum sampai antum pahami dengan benar. Karena tidak mungkin hadis yang sahih, Quran bertentangan dengan itu tidak mungkin. Maka sebagian ulama mengatakan tunjukkan kepada saya Quran, tunjukkan kepada saya hadis, kata ulama, bukan kata saya. Kalau saya juga mungkin masih dapat pertentangan menurut kita antara Quran dan kenyataan, antara Quran dengan akal. Mungkin masih kita dapati. Tapi seorang ulama besar mengatakan, tunjukkan mana Quran, mana hadis yang bertentangan dengan akal, sehingga saya bisa luruskan. Jadi ingat, akal itu bukan sumber kebenaran, tapi sarana, alat untuk mengetahui kebenaran. Ini kaum muslimin. Sehingga butuh. Allah tabaraka wa taala ciptakan manusia untuk tujuan, untuk diuji dan sebagainya. Bagaimana manusia yang diturunkan di atas muka bumi tahu mana benar, mana salah, mana surga, mana neraka, kalau tidak diberikan seorang rasul yang mana rasul ini menjelaskan kebenaran. Subhanallah. Ini karunia Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Karenanya poin yang kedua, setelah kita memahami ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kita syukuri. Ini nikmat besar, adanya Rasul yang diutus kepada manusia itu nikmat besar. Maka meninggalnya Rasul musibah terbesar. Diutusnya Rasul itu nikmat besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah mengatakan sungguh Allah telah memberikan karunia besar kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Ini karunia besar. Jadi diutusnya Muhammad itu karunia besar. Yang patut kita apa? Syukuri. Dan kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi salah satu di antara manusia yang beriman dengan Rasul ini. Ini luar biasa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya poin yang kedua, buah dari iman kepada Rasul ini, bersyukur atas nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia, diutusnya seorang Rasul. Karena kalau Rasul tidak diutus, Allah mengatakan tempat kembali kalian nanti di akhirat, setelah kalian meninggal dihidupkan kembali, itu kalau tidak surga maka neraka. Dibiarkan Allah. Subhanallah, gimana kita mau tahu? Maka dengan diutusnya seorang Rasul, ini merupakan karunia besar dan kita bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan diutusnya seorang Rasul kepada kita. Makanya banyak dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan orang kafir Quraisy, nikmat diutusnya Rasul itu nikmat besar, tapi kenapa kalian ingkari? Itu nikmat besar. Yang orang Yahudi saja berangan-angan dari dahulu Rasul dari kalangan mereka. Kenapa tatkala muncul kalian ingkari? Ini kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, buah dari iman kepada Rasul setelah bersyukur kepada Allah, yang kedua, mahabbatur Rasul alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum. Mencintai para utusan-utusan Allah dan memuliakan, mengagungkan mereka, memuji mereka, menyanjung mereka. Jadi kita wajib mencintai para Rasul, wajib memuliakan mereka, wajib mengagungkan mereka, wajib memuji mereka. Tidak boleh merendahkan salah seorang pun di antara mereka, nggak boleh. Merendahkan mereka tidak boleh. Sampai Nabi SAW melihat seorang sahabat bertengkar dengan seorang Yahudi. Sahabatnya mengatakan Muhammad itu lebih afdal dari Musa. Yahudi ini mengatakan tidak, Musa lebih utama, lebih mulia
Muhammad. Kata Muslim tadi tidak, Muhammad lebih utama daripada Musa. Maka Nabi mengatakan, jangan kalian banding-bandingkan aku dengan Musa. Jangan kalian banding-bandingkan aku dengan siapa? Musa. Kemudian Nabi sebutkan keutamaan Nabi Musa. Jadi untuk mengatakan Nabi ini lebih utama, Nabi ini di bawahnya, itu kalau untuk merendahkan itu tidak boleh. Tapi kalau untuk mengetahui kedudukan ini boleh. Karena kita semua paham sebagaimana disebutkan oleh para nabi, yang paling utama tentunya Muhammad. Tapi jangan sampai tatkala kita mengatakan Muhammad lebih utama, kita rendahkan Nabi Musa. Itu tidak boleh. Kita hanya boleh mengetahui nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim, dan selanjutnya seterusnya. Ini ikhwani kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kita wajib mencintai mereka, wajib mengagungkan mereka, wajib menyanjung mereka. Tatkala disebutkan nama mereka, kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu di antara bentuk pengagungan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kenapa kita mencintai mereka, mengagungkan mereka, terkhusus Nabi kita yang mulia sallallahu? Karena mereka adalah utusan Allah. Berarti ini orang-orang pilihan kan? Kalau kita orang pilihan, kita diutus oleh Allah. Tapi Allah menjadikan Muhammad sebagai utusannya, berarti Muhammad pilihan Allah. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang dengan baik dan sempurna beribadah kepada Allah. Betul nih? Hah? Iya. Sebelum kita tutup pembahasan, ya kita tutup dulu lah. Mungkin setelahnya ada pengumuman. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada masukan kepada para ikhwah ya. Bila menghadiri kajian, diharapkan kepada antum untuk memakai helm. Ini kita ingatkan. Sebenarnya pakai helm itu bukan hanya masuk ke area aparat ya, yang menindak tegas orang-orang yang tak pakai helm. Tapi sebenarnya pemerintah itu memerintahkan kita pakai helm. Jadi taati. Kalau di luar mungkin ya antum nggak taat, tapi ini masuk kemari nggak pakai helm, ya ini namanya kayak apa ini? Coba perhatikanlah. Ya sebenarnya kita sudah belajar bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, yang memberikan maslahat kepada kita, harus kita taati. Ya, helm nggak perlu yang mahal-mahal, pakai helm. Ya, yang penting pakai helm. Ini kita sampaikan. Ya moga kiranya nanti tidak, kan malu kita sudah belajar, tapi diingatkan. Ya, diingatkan. Jadi sampai nanti dibilang, wah bapak yang ngaji saja nggak mau taat berlalu lintas, bagaimana yang tak ngaji? Kan malu jadinya kan. Yang diharapkan nih bahwa bapak ini yang ngaji, yang sholat masya Allah, taat berlalu lintas. Kalau yang di luar itu nggak taat masih maklum gitu. Kalau bapak diharapkan nggak taat, yang di luar itu bagaimana? Nggak bisa kita harapkan lagi. Jadi coba kita jadi contoh kebaikan. Jadi contoh kebaikan. Wallahu taala alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.